tadi kita bicara soal makanan, bahwa penting sekali itu ya nutrisi yang baik, termasuk juga menyeimbangkan antara jumlah kalori, jumlah dari lemak, karbohidrat, dan protein. Tapi yang nggak boleh kelupaan juga adalah bagaimana kita cukup mikronutrien. Nutrisi itu kan kita bisa bagi menjadi dua ya. Ada yang namanya makronutrien, itu yang karbohidrat, protein, lemak, ya kan? Ada yang namanya mikronutrien. Mikronutrien ini adalah dua jenis, yaitu vitamin dan mineral. Mikronutrien ini memang tidak dipakai untuk membakar kalori. Yang dipakai untuk membakar kalori adalah yang makronutrien. Mikronutrien ini terdiri atas vitamin dan mineral yang fungsinya sebetulnya hanya lebih ke arah menjadi katalis atau menjadi mempermudah, memfasilitasi metabolisme. Beberapa jenis ya, seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan juga zinc. Nah, vitamin B ini sendiri ada macam-macam ya, ada B1, ada B6, ada B12 gitu kan, dan kawan-kawan. Yang semua punya fungsinya masing-masing pastinya. Dan juga ada fungsinya yang bersifat sebagai antioksidan, di mana nutrisi atau mikronutrien ini berperan sebagai menangkal radikal bebas. Karena kita sama-sama tahu bahwa faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa mengalami penuaan itu adalah ternyata adanya radikal bebas atau stres oksidatif. Ada beberapa subvitamin seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan juga mikronutrien seperti zinc itu dia efektif untuk menjadi antioksidan untuk menangkal radikal bebas, sehingga efeknya adalah memperlambat kerusakan jaringan yang berakibat pada turunnya daya tahan tubuh dan berakibat pada penuaan. Nah, tentu mungkin teman-teman juga akan bertanya ya, jadi vitamin ini sendiri ada beberapa jenisnya. Ada yang vitamin tunggal kayak vitamin C, ada juga yang multivitamin. Multivitamin terdiri atas beberapa jenis vitamin, beberapa jenis mikronutrien. Nah, gini, kapan kita perlu minum suplemen multivitamin? Kalau misalnya kita dalam kondisi yang sehat walafiat gitu ya, ditambah lagi kita pola makan bagus, lengkap, seimbang, mungkin kita nggak butuh multivitamin, mungkin. Tapi kenyataannya ada beberapa faktor, seperti nomor 1, tadi kita nggak ada waktu. Nomor 2, kita mungkin dalam kondisi yang kurang baik. Misalnya kita lagi sakit, kita lagi kena flu, kita lagi kena COVID misalnya gitu kan. Kebutuhan vitamin kita mungkin lagi naik, misalnya pada saat ibu hamil, ibu menyusui. Itu ternyata kebutuhan vitamin kita bisa naik. Sehingga, walaupun kita sudah mengkonsumsi makanan yang seimbang, kalau kebutuhan vitamin kita sedang lagi naik, misalnya karena ada sakit, karena sedang hamil, karena sedang menyusui, dan kawan-kawan, kita tetap butuh tambahan multivitamin, agar bisa lebih cepat sembuh. Nanti kita akan lihat, ada penelitian yang menunjukkan bahwa lebih jarang sakit, lebih cepat sembuh penyakitnya, dan sebagainya untuk bagi kita ya yang mengalami kondisi stres atau kelemahan fisik. Ini adalah sebuah penelitian pada 138 orang dewasa sehat berusia 20-50 tahun yang mendapatkan suplementasi vitamin, yaitu vitamin B, C, D, dan E, serta mineral, atau placebo, artinya dia nggak dapat multivitamin selama 16 minggu, dan dievaluasi bagaimana efeknya terhadap stres dan juga terhadap kecemasan dan juga physical fatigue atau kelelahan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata ada bedanya. Bahwa kalau kita lihat nih ya, kita lihat yang warna putih itu yang placebo, yang warna abu-abu itu yang mendapatkan suplemen multivitamin. Kita lihat bahwa dalam kondisi stresnya itu pun lebih rendah yang dapat multivitamin, baik itu yang total maupun yang perempuan. Anxiety atau kecemasannya juga lebih rendah. Physical fatigue atau kelelahannya juga lebih rendah yang mendapatkan multivitamin. Nah, artinya apa? Artinya kalau memang kita pengen menunjang service yang excellence, menunjang performance yang baik gitu, ternyata sudah terlihat bahwa konsumsi multivitamin itu efeknya adalah mengurangi kelelahan fisik. Jadi kita juga kalau senyum lebih paripurna gitu ya, karena kan nggak lelah secara fisik, mengurangi stres dan juga mengurangi kecemasan. Akibatnya kita juga bisa memberikan service yang lebih excellent kepada pelanggan kita.
Nah, oleh karena itu, sekarang saya akan nyambung masuk ke produknya. Juga beberapa penelitian yang terkait vitamin C maupun suplemen-suplemen lainnya. Pertama adalah produk Hevit C. Hevit C inilah suplemen vitamin C, ada 2 jenis, ada vitamin C yang 500 mg tablet, ada vitamin C yang 1000 mg kaplet salut selaput. Di mana jadi ada Hevit C yang 500 mg itu bentuknya tablet dan Hevit C yang 1000 mg ini yang bentuknya kaplet salut selaput. Ya memang fungsinya adalah untuk suplementasi vitamin C, tapi dia juga berfungsi untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Ini fungsi vitamin C ya, membantu memelihara daya tahan tubuh, memperbaiki susunan kolagen dan juga membantu penyembuhan luka. Dosisnya adalah 1 kaplet ataupun 1 tablet sekali sehari setelah makan, sebaiknya setelah makan. Kenapa? Karena vitamin itu akan lebih nyaman buat lambung kalau dikonsumsi setelah makan. Jadi ini sekadar saran secara umum, kalau kita mau konsumsi multivitamin maupun vitamin C, itu akan lebih baik kalau kita mengkonsumsinya setelah makan agar lebih nyaman untuk lambung kita. Nah, interaksi obat. Jadi vitamin C juga meningkatkan penyerapan zat besi. Itulah kenapa kalau untuk orang yang sedang mengalami haid, kan dianjurkan minum suplementasi zat besi. Ternyata kalau kita mengkonsumsi suplementasi vitamin C juga, saat kita mengkonsumsi suplementasi zat besi, itu zat besinya lebih mudah untuk diserap, lebih meningkat penyerapannya zat besinya. Maka penting untuk kita bisa, kalau buat yang sedang haid, bisa selain zat besi tambahkan juga vitamin C. Nah, hati-hati tentu buat ibu hamil, kita perlu konsul ke dokter OB/GYN juga. Nah, efek sampingnya memang ya seperti halnya semua vitamin C ya, kadang-kadang bisa ada gangguan saluran cerna, misalnya mungkin perih pada lambung, tapi itu bisa dikurangi dengan cara mengkonsumsi saat habis makan. Nah, idealnya dosis suplementasi vitamin C itu sebetulnya jangan lebih dari 200 mg per hari. Karena kalau dosisnya di atas 2000 mg per hari, dapat memicu efek samping berupa meningkatkan terjadinya batu ginjal dan juga meningkatkan ada risiko terjadinya diare. Kalau di atas 2000 mg, tapi kalau di bawah itu biasanya relatif aman. Simpan pada suhu 30 derajat Celcius dan simpan pada tempat yang kering dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, sekarang saya akan menampilkan beberapa penelitian atau manfaat penggunaan vitamin C pada pasien ataupun pada orang sehat. Ini yang pertama. Ini pada 14 orang sehat dengan kadar vitamin C yang kurang optimal dalam darahnya, itu mendapatkan vitamin C. Nah, setelah menggunakan vitamin C, yang penting adalah ini. Terjadi peningkatan sel imun berupa peningkatan kadar neutrofil. Dimana neutrofil itu kan sel darah putih ya. Jumlah sel darah putihnya meningkat secara bermakna setelah 4 minggu vitamin C. Nah, kita sama-sama tahu sel darah putih kan fungsinya buat mempertahankan tubuh dari infeksi virus, misalnya flu dan sebagainya. Maka efek pertama dari vitamin C adalah tentu meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang kedua, ini juga efektif untuk meningkatkan kemotaksis atau pergerakan dari sel-sel imunnya. Kemudian yang kedua adalah, kalau gitu, kalau mengkonsumsi vitamin C itu efektif buat meningkatkan neutrofil, apakah mengkonsumsi vitamin C bisa mencegah common cold atau flu? Ini ada sebuah penelitian juga yang meneliti hubungan antara suplementasi vitamin C 500 mg dengan kejadian common cold. Ini pada 244 pasien, itu yang dibagi antara yang mendapatkan vitamin C dosis rendah 50 mg per hari dan vitamin C dosis yang tinggi 500 mg per hari selama 5 tahun. Jadi ini penelitiannya lama loh, sampai 5 tahun, dan hasilnya kita bisa lihat di sini bahwa kejadian common cold pada kelompok yang dosis tinggi, 500 mg per hari, lebih jarang secara bermakna dibandingkan mereka yang mendapatkan dosis rendah atau 50 mg per hari. Secara bermakna dengan LIP-nya 0,004. Artinya, kalau kita mungkin masih agak ragu mengkonsumsi suplementasi vitamin C 500 mg jangka panjang, sebetulnya kita nggak perlu lagi khawatir. Kenapa? Karena sudah ada penelitian yang jangka panjang sampai 5 tahun di sini yang menunjukkan bahwa ternyata relatif aman. Jadi nggak dilaporkan efek samping yang macam-macam, tapi efektif untuk mengurangi kejadian common cold. Dari, kita di sini ya, ini per 1000 orang per bulan, dari yang tadinya kalau low dose 21 menjadi 17 dengan nilai P0,004.
Sehingga kita juga lebih optimal ya kualitas hidupnya maupun performance di tempat kerja secara bermakna. Jadi suplementasi vitamin C 500 mg per hari, jangka panjang 5 tahun, efektif untuk menurunkan frekuensi terjadinya common cold. Yang ketiga adalah, ini suplementasi vitamin C 1000 mg yang diberikan pada orang yang mengalami ISPA di musim dingin. Itu mendapatkan suplementasi vitamin C 1000 mg atau placebo. Nah, hasilnya kita bisa lihat bahwa vitamin C 1000 mg ini lebih efektif untuk menurunkan kejadian common cold dibandingkan placebo. Dan yang penting nih, vitamin C 1000 mg memperpendek durasi common cold menjadi 59% lebih cepat sembuh dibandingkan dengan placebo. Ini juga berarti kita dapat beberapa insight gitu ya. At least kalau yang saya biasa lakukan adalah, saya biasanya minum vitamin C yang 500 mg setiap hari dalam kondisi yang sehat. Tapi kalau saya lagi sakit, saya bisa mengkonsumsi yang 1000 mg sekali sehari dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memperpendek durasi common cold-nya. Lebih cepat secara bermakna. Jadi baik 500 mg itu ada manfaatnya, 1000 mg pun juga ada manfaatnya ternyata. Oke, sekarang kita lanjut ke produk yang kedua, yaitu adalah Hevit Plus. Hevit Plus ini komposisinya dia mengandung beberapa multivitamin. Yang pertama ada vitamin C juga 500 mg di sini. Tapi juga ada vitamin E30 IU, vitamin B1 15 mg, vitamin B6 25 mg, vitamin B12 40 mikrogram, dan zinc 20 mg. Sehingga cocok Hevit Plus ini sebetulnya dapat digunakan sebagai multivitamin yang digunakan setiap hari. Karena dia juga sudah mengandung vitamin C 500 mg dan juga beberapa multivitamin dan zinc. Jadi dia multivitamin dan zinc, dan dia bermanfaat untuk terutama suplementasi sehari-hari ya, bagi orang-orang yang memang kebutuhan vitaminnya naik ataupun dalam kondisi yang dia nggak bisa mengkonsumsi makanan yang lengkap. Bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan tubuh, dan hati-hati kalau ada kontraindikasi alergi misalnya ya. Dosisnya adalah 1 kaplet sekali sehari. Sebaiknya juga sama dikonsumsi dikonsumsi setelah makan. Seperti tadi juga pada Hevit C, Hevit Plus ini juga sebaiknya dikonsumsi 1 kali sehari setelah makan. Nah, sekarang saya tampilkan beberapa penelitian yang terkait dengan penggunaan dari multivitamin. Ini yang pertama. Jadi, ini sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa kalau kita menggunakan multivitamin di Amerika Serikat ya, pada 10.000 orang, jadi banyak banget nih 10.000 orang, itu dievaluasi mana yang hanya makan dan mana yang mengkonsumsi multivitamin. Nah, hasilnya kita bisa lihat di sini bahwa mereka yang mengkonsumsi multivitamin lebih jarang mengalami defisiensi vitamin dibandingkan dengan mereka yang hanya makan aja. Dan kita lihat di sini bahwa yang makan aja, food only yang warna abu-abu, lebih sering mengalami defisiensi vitamin dibandingkan yang mendapatkan suplemen. Artinya memang suplementasi multivitamin ini penting untuk mencegah terjadinya defisiensi vitamin. Yang kedua, ini pada lansia di Korea yang mendapatkan suplementasi multivitamin atau yang tidak mendapatkan suplementasi multivitamin. Diberikan setelah sarapan selama 12 minggu, dan efeknya, manfaatnya adalah mereka yang mendapatkan multivitamin ternyata lebih jarang mengalami gangguan fungsi kognitif atau fungsi kognitifnya menjadi lebih baik yang mendapatkan multivitamin. Juga gejala depresinya juga lebih ringan dan lebih jarang yang mengalami depresi pada kelompok yang mendapatkan multivitamin. Sehingga kesimpulannya memang multivitamin ini baik pada populasi yang umum maupun pada lansia itu punya efeknya. Terutama mungkin ya kalau kita punya ayah, punya ibu yang sudah sepuh gitu ya. Ternyata suplementasi multivitamin setiap hari, tadi multivitaminnya adalah yang ini kita bisa lihat ya. B6, B12, asam folat itu efektif untuk memperbaiki fungsi kognitif pada lansia dan efektif untuk mengurangi gejala depresi pada lansia. Nah, satu lagi yang penting juga di sini kan tadi kita udah bahas vitamin C, kita udah bahas vitamin B. Sekarang kita bahas juga untuk zinc. Zinc sudah banyak penelitiannya, dan aku yakin di berbagai suplemen juga ada zinc. Karena memang ini ada sebuah meta-analisis ya tahun 2013 yang mengevaluasi konsumsi zinc
ada 1.300 pasien yang mengalami common cold, ternyata suplementasi zinc itu efektif untuk mempersingkat durasi common cold secara bermakna. Ini seperti ini forest plotnya. Jadi kalau pada Heavy Plus tentu manfaatnya kombinasi dari vitamin C, vitamin E, dan juga B1, B6, B12, dan zinc ini manfaatnya pada populasi umum tadi akan mengurangi defisiensi, pada lansia juga akan memperbaiki mood pada lansia, kalau dikonsumsi juga bisa mengurangi durasi common cold, bisa mengurangi frekuensi common cold. Harapannya jadi kita bisa lebih optimal kesehatannya dan juga bisa bekerja dengan lebih baik memberikan service excellence kepada pasien. Jadi kesimpulannya, Heavy Plus adalah suatu suplemen yang terdiri atas beberapa nutrisi vitamin C, vitamin E, B1, B6, B12, dan zinc yang efektif untuk satu, menjadi suplemen memelihara daya tahan tubuh dan juga banyak manfaatnya, baik itu memperbaiki mood dan juga untuk bisa mencegah common cold dan mempercepat durasi common cold.